Ini perutnya lebih sudah membulat, ini masih kurus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini saya akan buat konten tentang perkembangan anakan ikan mas koki atau budidaya ikan mas koki yang usianya sekarang mungkin sekitar 14 hari atau 2 minggu. Jadi sebelumnya beberapa hari yang lalu saya upload video tentang ikan mas koki atau saya sortir ikan koki di usia 1 mingguan. Nah, sekarang ikannya sudah usia kurang lebih 14 hari atau 2 minggu. Kita akan cek sudah seberapa ikannya, terus nanti saya juga akan berbagi pengalaman bagaimana saya merawat anakan ikan mas koki supaya cepat besar, semangatnya maksimal. Ini saya akan coba lihat ya, ikannya sudah di kolam pembesaran. Sudah saya pindah tempat ke tempat yang lebih luas, airnya juga saya sudah tinggikan. Kalau kemarin airnya di kedalaman 40-50 sentian, sekarang ini di kedalaman sekitar 70 cm. Nah, ini ikannya sudah kelihatan ya, ini sudah kelihatan bulat-bulat. Terus warnanya juga sudah mulai mecah, jadi pecahan warna sudah mulai nampak. Ini kita cek ikannya. Nah, ini seperti ini ikannya. Nah, bodinya sudah kelihatan bulat atau lebih bulky. Nah, seperti ini. Ini walaupun perkembangannya menurut saya sudah bagus, tapi tetap aja masih ada yang kecil. Kita serok lagi. Kita serok lebih banyak lagi. Nah, ini anakan ikan mas koki yang usianya sudah memasuki 14 hari atau 2 minggu. Seperti ini kondisi ikannya. Alhamdulillah sehat, terus bulat-bulat bulky. Nah, ini perutnya sudah kelihatan mulai membulat. Untuk warnanya juga sudah mulai pecah. Saya akan ambil ikannya, nanti saya akan taruh di tempat piring sortir. Perutnya berwarna putih, nanti akan lebih kelihatan ya untuk ikannya. Jadi dari sudut dari bukaan ekornya, dari warnanya, dari bodinya si ikan nanti akan kelihatan. Saya akan coba ambil beberapa untuk sampel. Kita akan review di tempat sortir. Ini saya sudah serok ikannya ya, beberapa buat sampel. Nah, ini ikannya pertumbuhannya 80% sudah sama, artinya size-nya dari bentuk tubuhnya, dari perawakannya, bodinya itu rata-rata semua sama, tetapi masih ada tetap yang size-nya tertinggal. Jadi size-nya lebih kecil di antara teman-temannya. Misalnya nih, nah ini size-nya lebih kecil dibanding dengan seperti ini. Nah, ini kan beda ya, dari perutnya, dari ukuran panjang bodinya, kepalanya itu berbeda. Nah, kalau dari samping, nah ini perutnya lebih sudah membulat, ini masih kurus. Nah, ini disebabkan karena yang pertama adaptasi lingkungan. Jadi ikan itu walaupun kita sudah sortir sebanyak apapun, mempunyai karakter beda-beda setiap ikan. Jadi cara dia adaptasi ke lingkungan, ke air baru, ke tempat yang baru, dengan ketinggian air, dengan lebar kolam yang mungkin berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, dia butuh adaptasi. Nah, ketika adaptasi itu lambat, otomatis mempengaruhi pertumbuhan makannya dia. Jadi kalau ikan adaptasinya cepat, maka pertumbuhannya juga semakin cepat, karena dia akan
banyak makan. Jadi makanan yang sudah kita siapkan akan dimakan dengan baik oleh si ikan. Akhirnya pertumbuhannya juga cepat. Nah, kemudian nanti ikan-ikan ini akan kita sortir lagi beberapa hari lagi, atau kurang lebih ya mungkin 1 minggu lagi ya. 1 minggu ikan ini akan kita sortir. Untuk penyortirannya nanti kalau sudah selesai seperti ini, kita di akuarium, jadi tidak dari atas lagi. Kenapa kok di akuarium? Karena kita akan melihat ada tekuan ekornya enggak, terus sudut ekornya seperti apa, terus bentuk bodinya seperti apa, dia mungkin lurus atau potensinya membulat. Nah, itu akan kelihatan di akuarium. Ini masih banyak yang akan kita sortir. Nanti misal contohnya seperti mana ya, saya carikan dulu yang nanti kayaknya enggak lolos pembesaran, tapi ini dari kelihatan dari ekornya aja. Nah, ini ekornya kalau dicek, ini hampir sama ya yang nah, ini ekornya yang satu ini dia apa ya, nempel atau gandeng. Nah, dia ekornya tidak normal, beda dengan temannya. Jadi ini nanti biasanya tidak akan kita lanjutkan pembesaran. Yang bagus seperti apa? Yang bagus seperti ini. Nah, sebentar saya jelaskan yang bagus mana. Ini yang belah ya, nanti kalau bagusnya yang belah. Nah, ini sudah ada 2. Ini bagus. Nah, ini ekornya, dia ekornya belah pertama. Yang kedua, bukaan ekornya juga pas, tidak terlalu lebar, juga tidak gandeng atau terlalu nutup banget. Nah, ini pas bukaan ekornya. Nah, ini juga sama. Nah, ini juga bagus ini. Nah, ini belah kan, ini lebih kelihatan belahnya. Nah, ini belah, terus bukaan ekornya juga pas. Jadi kalau bukaan ekor pas seperti itu, kalau buat renang juga ikannya enak, ikannya nyaman. Nah, terus kemudian bodinya seperti ini, sudut ekornya bisa dilihat, sudut ekornya juga oke, sudut ekornya bagus. Jadi untuk teman-teman semuanya, untuk mendapatkan ikan-ikan yang seperti ini itu sebenarnya sederhana ya tipsnya. Yang pertama, kita harus siapkan tempat pembreedingannya dulu. Kalau saya di tempat breeding telur sampai usia 1 minggu itu di lebar kolam 2 meter, kemudian tinggi air 50 cm. Nah, terus kemudian nanti saya pindah lagi ke tempat baru. Sebenarnya tempat barunya juga sama ya, lebarnya 2 meter, hanya ketinggian airnya yang beda. Jadi untuk usia menetas sampai 1 minggu saya menggunakan ketinggian air 40-50 cm. Kemudian di usia sortir lagi, saya sortir di usia 1 minggu sampai kurang lebih 2 minggu, atau sampai kita sortir masuk sortir kedua itu di ketinggian air 60-70 cm. Nah, akhirnya jadinya ikannya nanti bagus-bagus. Terus kemudian pakannya pakan hidup, diusahakan pakan hidup sampai usia 1 bulan, atau size 4 cm lah, 4-5 cm baru kita bisa masuk ke pakan pelet. Itu sedikit berbagi pengalaman dari saya ya, tapi tentunya setiap breeder atau penghobi atau teman-teman yang lain pasti berbeda dalam hal penanganan, perawatan, dan pembesaran ikan mas koki. Jadi semua balik ke pribadi masing-masing. Hanya sekedar referensi, hanya sekedar berbagi pengalaman, silahkan. Terus sama untuk kolamnya, kalau saya sediakan ini aerator. Ini saya gunakan supaya
suplai oksigennya di kolam semakin banyak. Ketika suplai oksigen di kolam semakin banyak, nah ikannya juga akan berkembang dengan baik, makanya dia lahap, jadi menunjang pertumbuhannya sangat cepat. Ini saya kembalikan ke kolam lagi ikannya ya. Nanti saya update lagi ketika sudah masuk sortir kedua, sebelum kita masuk ke tempat mitra atau pembesaran kedua. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk konten hari ini. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa videonya di like, subscribe, kemudian di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar channel ini berkembang. Semoga saya bisa memberikan lebih banyak konten menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.